Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama dengan Firman YouTube channel para fans sejati Manchester United ya guys. Oke guys, di video kali ini seperti biasa ya, kita akan membahas nih tentang beberapa update para pemain incaran-incaran Manchester United ya guys. Karena ada beberapa pemain yang banyak dirumorkan dan banyak berita ataupun media-media yang berseliweran ya guys. Jadi kita harus memastikan pemain-pemain incaran utama dari Manchester United itu sudah sampai mana sih perkembangannya ataupun update ini guys. Oke guys, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys. Karena jika teman-teman like, comment dan subscribe, saya doakan semoga teman-teman segala urusan teman-teman itu semua dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Sekedar informasi guys, sekarang gue ataupun saya lagi udah beres olahraga ya di area Sibu ya, dan mudah-mudahan kita sambil sharing dan ngobrol-ngobrol dikit guys. Oke, langsung guys ke pembahasannya guys. Oke, kita lanjut aja yang ke pertama yaitu Mbemo ya guys. Kita tahu ya bahwa Mbemo adalah salah satu IMF ataupun penyerang ataupun di belakang striker yang menjadi target utama dari Manchester United ya guys. Karena kita tahu ya bahwa Manchester United membutuhkan pemain-pemain yang bisa ataupun bermain di belakang striker yang tajam dan bisa membuka ruang ataupun menciptakan peluang ya guys. Dan Mbemo adalah salah satu IMF yang saya sangat sukai, dan statistik Premier League juga yang sudah tahu ya bahwa Mbemo sudah mengkukuhkan 20 gol. Jadi itu keren banget lah untuk seorang Mbemo yang siap-siap ataupun ingin menjadi bagian dari skuad Manchester United ya. Sekarang baik lagi ya bahwa untuk pengajuan ataupun penawaran awal ya guys, Mbemo ini ditolak ya sama Brentford karena mungkin harganya tidak masuk kriteria apa yang diinginkan Brentford ya guys, yaitu sekitar 45 plus 10 juta add-ons ya guys, dan itu ditolak ya guys oleh Brentford ya. Tetapi sampai sekarang, sampai pembukaan ataupun fase kedua bursa transfer window, Mbemo belum ada kabar lagi ya. Mudah-mudahan Mbemo masih tetap ataupun stay ya guys di Manchester United ya guys, karena kita tahu ya bahwa kualitas Mbemo di Liga Premier Inggris itu sudah lagi jangan diragukan. Dia sangat keren banget, dan intinya dia adalah pria dewasa yang siap untuk fight di Liga Premier Inggris. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, kita tahu bahwa banyak terus ada Thomas Frank yang sudah menjadi bagian Tottenham Hotspur juga ya. Jadi banyaklah rumor-rumor yang bahwa Thomas Frank meminta Mbemo untuk bergabung di Tottenham Hotspur. Tapi ada lagi beritanya bahwa dari Sky Sport ya bahwa Mbemo itu memberikan selamat ataupun memberikan semangat kepada Thomas Frank untuk tetap dia bisa menjalankan lebih baik ya, seperti kira-kira. Jadi kayak dia sepertinya tetap kekeh pengen Manchester United itu mengotak dia buru-buru atau dia seperti itulah kira-kira, karena dari komentar dia terhadap Thomas Frank seperti itu ya, kayak seperti memberi perpisahan seperti itu guys, kayak memberikan ucapan perpisahan terhadap Thomas Frank tanpa dia mau tetap kekeh ataupun bermain di Manchester United seperti itu ya. Tapi baik lagi ya, ini adalah Liga Premier Inggris ya guys, dan manajemen MU juga sekarang lebih hati-hati dan lebih teliti lagi ya. Kayak ada rencana ataupun evaluasi dari bursa transfer berikutnya ya, bahwa kita harus hati-hati, harus cermat dan harus cerdik dalam memainkan bursa transfer untuk musim sekarang ya guys. Mungkin Manchester United itu gak buru-buru ya untuk merekrut Mbemo ya, karena sudah ada Semenyo dari Bournemouth juga, terus ada EJ dari Crystal Palace juga yang mungkin ataupun bisa menjadi alternatif dari Manchester United untuk mendatangkan striker ataupun bukan striker ya, penyerang bayangan ataupun pemain di belakang striker. Seperti itu ya kira-kira ya guys. Jadi tenang aja guys, Manchester United itu sedang hati-hati lagi dalam dalam membuat gebrakan transfernya. Jadi kita harus sabar dan jangan main cepet-cepetan ataupun jangan main sudah banyak kan, atau siapa yang sudah direkrut ya kita cermati aja guys, karena kita juga tahu ya, saya juga secara pribadi pengen buru-buru ingin mempermanenkan ataupun ingin menyudahi bahwa Mbemo itu sudah menjadi bagian dari Manchester United guys. Tetapi
manajemen sekarang lebih hati-hati karena punya batasan ataupun limit untuk pemain-pemain yang akan direkrut oleh Manchester United ya guys untuk musim panas sekarang. Ya mudah-mudahan lah bisa kita lihat ya. Karena bursa transfer fase kedua sudah dibuka dan mudah-mudahan memang sudah menjadi Erwigo ataupun bagian dari Manchester United. Oke, langsung ke berita kedua yaitu ada Gyökeres ya guys. Ini Gyökeres apa ya? Saya juga ya pusingnya dengan berita-berita yang si Gyökeres ini ya, karena banyak rumor dan Fabrizio Romano juga sudah apa ya sudah ada di Twitternya bahwa di Twitter bukan di Instagram ya bahwa Gyökeres akan lebih memprioritaskan Arsenal ya karena dia bermain ataupun Arsenal itu bermain di Liga Champions. Ya, kita tahu ya bahwa dari awal bilang Gyökeres ingin bermain di Liga Champions ya mungkin kita sudah tidak terlalu berharap lagi ya tapi jangan terlalu muluk juga ya guys, karena Manchester United juga punya kesempatan ya untuk mendapatkan Gyökeres saja seperti itu ya kira-kira. Karena kita harus apa ya kita harus menunggu sampai uh, titik terakhir untuk perekrutan musim transfer sekarang ya guys karena musim apa ataupun bursa transfer masih panjang ya masih banyak kesempatannya jadi kita santai aja kita nikmati aja proses ini bagaimana akhirnya ya karena saya juga tahu bahwa Gyökeres adalah salah satu striker premium yang apa ya, yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Tetapi itu balik lagi ya ke manajemen Manchester United apakah sanggup untuk apa ya mengeluarkan uang segitu banyaknya yaitu sekitar 80 juta pound sterling. Tetapi saya kira mungkin tidak ya guys karena itu harganya terlalu mahal juga ya guys. Jadi itu teman-teman. Jadi menurut teman gimana sih soal Gyökeres bisa drop di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya ke penjaga gawang ya guys. Penjaga gawang ini cukup mulia ya guys karena kita tahu ya bahwa si Andre Onana ini cukup sulit ya dibuang serba salah ya guys karena kita tidak mungkin ya membuang ataupun melanggar aturan PSR jika apa ya, si Onana ini bertahan di Manchester United ya, karena dia juga berkomitmen untuk bermain di Manchester United musim panas yang akan datang ya guys. Mungkin opsi lain ataupun formasi lain yang mungkin bisa dicetuskan ya dari opini pribadi saya ya kalau salah wajar ya karena ini saya di asumsi saya bisa salah juga ya guys. Jadi kita mengambil kiper kedua asumsinya kita si Bayern itu dibuang ataupun dijual kita ngambil kiper kedua ya dengan harga yang cukup terjangkau dan kualitas dan mempunyai potensi untuk menjadi kiper utama ya kita ambil apa kita ambil aja ya guys kiper kedua tersebut ya nggak tahu siapa ya tidak ada target ataupun yang digambar-gambarkan kalau Emi Martinez itu mungkin terlalu mahal ya karena dia pasti main di kiper utamanya kita sambil pelan-pelan aja kita sambil transisi para pemain apa ya kita ambil kiper kedua-dua aja ya mungkin itu ya skenario kedua yang cukup yang cukup bagus lah untuk Manchester United musim panas sekarang ya guys. Karena balik lagi ya untuk posisi kiper katanya tidak terlalu tidak terlalu diprioritaskan oleh manajemen Manchester United ya guys. Apalagi untuk gelandang nomor 8 juga sama ya guys. Jadi itu masih terbatas lah untuk budget musim panas sekarang. Jadi otomatis ya kita harus nunggu aja pemain-pemain yang terjual ataupun untuk posisi striker kita juga harus menunggu pemain yang terjual untuk Memo ya pasti sudah dipastikan menjadi target utama ya tetapi kita punya alternatif lain ya jikalau si Memo ini gagal didatangkan ke Manchester United ya guys. Terus apa lagi ya mungkin segitu aja guys dari saya ya untuk informasi perkembangan Manchester United musim panas sekarang ya untuk pembukaan ataupun pembukaan di transfer fase kedua di musim sekarangnya mudah-mudahan kita memberikan Manchester United memberikan yang terbaik ya untuk musim panas sekarang. Omar Berada dan kawan-kawan semua yang ada di para eksekutif di Manchester United itu bisa lebih kerja keras lagi untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Oke guys, gitu aja guys. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pencerahan buat teman-teman semua, khususnya bagi para fans sejatinya Manchester United. Dan jika teman-teman punya pemikiran ataupun opini pribadi, bisa komentar. Dan seperti jangan lupa bersyukur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.